Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa untuk bertatap muka dalam rangka melanjutkan kajian kita yang seharusnya pada malam hari ini itu kajian fikih sebenarnya, ya. Tapi berhubung Ustadz kita sejauh hari beliau tidak bisa hadir, sehingga panitia ya meminta agar kajian tetap diisi. Oleh karena itu ya kita sambung saja kajian kita pada pekan yang lalu, ya. Pekan yang lalu kita sudah berbicara tentang kufur. Sebelumnya ya, pada bentuk yang keempat dari kekufuran adalah kufur karena merendahkan atau berolok-olok, ya. Jadi sekarang kita masuk kepada bentuk yang kelima dari kekufuran, yaitu kufrul bughdi. Ya, kufrul bughdi ini adalah kufur yaitu membenci, ya, membenci sehingga dia nanti menjadi kufur, benci terhadap agama Islam. Ya. Makanya disebutkan di sini wa huwa ayyaqraha dinal Islam. Ya. Seseorang itu apabila dia membenci agama Islam, maka dia kufur. Au yakraha syai'an mimma jaa'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau barangkali membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur. Yang menyebabkan kekufuran tidak hanya semata-mata ia benci terhadap Islam secara umum. Salah satu di antara syariat Islam itu sendiri kita benci, maka ini bisa menyebabkan kekufuran. Tergantung sejauh mana dia membenci syariat tersebut. Ya. Kalau dia membencinya betul-betul, bahwasanya dia menganggap bahwasanya Allah itu zalim misalnya, Allah tidak adil, ya, maka ini kufurnya kufur akbar, sehingga dia keluar dari agama. Kalau kita amati, banyak di antara manusia hari ini yang terkadang mereka ini hanya berolok-olok, ya. Memperolok-olokkan agama, memperolok-olokkan syariat, sehingga dengan perbuatan mereka tersebut mereka sudah kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dibarengi dengan satu kebencian.
Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala anna man abghadha dinallahi ta'ala kafara atau kufrun, ya, kafara. Para ulama sepakat, ya, para ulama sepakat, baik yang mutaqaddimun ataupun mutaakhirun, ya, zaman dulu atau di era kontemporer sekalipun, ya, para ulama itu sepakat. Barang siapa yang membenci agama Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang membenci agama Allah, dia kafir. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Ya. Demikianlah disebabkan karena bencinya mereka terhadap apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka gugurlah amal perbuatan mereka. Artinya dengan kebencian terhadap apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ayat-ayat Al-Quran, syariat yang terdapat dalam Al-Quran, ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini sama. Ya. Karena Rasulullah SAW itu adalah sebagai utusan Allah untuk menjelaskan agama ini kepada kita. Lantas ada orang yang membenci syariatnya misalnya. Ada orang yang tidak suka dengan sunnahnya. Makanya dikatakan Nabi dalam hadis Hudzaifah yang panjang itu, ya. Ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fahal ba'da dzalikal khairi minasyarr?" Al khair di situ adalah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para sahabat ketika itu. Ya. Kunna fi jahiliyati wasyarr, kata Hudzaifah. Dulu kami berada di dalam kejahiliahan. Faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian Allah memberikan hidayah kebaikan kepada kami. Fahal ba'da hadzal khairi minasyarr? Adakah setelah kebaikan yang kami punya hari ini nanti ada masa keburukan? Qala na'am. Ya. Fahal ba'da dzalika syarri minal khair? Qala na'am. Adakah setelah keburukan itu nanti ada, ya, kemudian masih ada zaman kebaikan? Nabi mengatakan ada. Fa fihi dakhan. Tapi sayangnya sudah terkontaminasi, kata Nabi. Sudah cacat. Kemudian Hudzaifah bertanya, "Mada khanuhu ya Rasulullah?" Apa cacatnya zaman itu yang masih ada kebaikan itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Unasun, ya, alladzi yahduna bi ghairi hadyi." Yang mereka itu, ya, mencari petunjuk tapi bukan petunjukku. Wa yastannuna bi ghairi sunnati, dan mengamalkan sunnah-sunnah tapi itu bukan sunnahku. Ya, ini yang kita khawatirkan, kan begitu. Nah, diamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi dianggap itu merupakan sunnah. Orang mengamalkan sunnah itu dianggap sesuatu yang aneh dan perkara baru. Ya, ini kan sering terjadi. Bahkan timbul pula ejekan lagi. Ya, celana cingkrang, wah kebanjiran bapak itu katanya. Iya kan? Ada pula yang mengatakan kalau janggutan, dikatakan, oh itu janggut itu seperti janggut kambing. Ada seperti tusuk sate katanya. Ya, ini penghinaan ini. Ini bisa jadi kekufuran. Tapi sejauh mana dia meyakini hal itu, Allahu a'lam. Itu kembali kepada individunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat itu adalah kalimat kufur. Apabila dia meyakini bahwasanya itu tidak baik, sunnah tersebut tidak baik dilakukan hari ini, dan dia menyatakan itu dengan yang sesungguhnya, maka ini sudah jatuh ke dalam kufur akbar. Kufur akbar itu setara dengan syirik akbar. Ya. Syirik akbar itu mengeluarkan dari agama, kufur akbar pun mengeluarkan orangnya dari agama. Ya. Jadi itu sering kita lihat. Makanya ketika Hudzaifah bertanya, ya, Nabi sudah jelaskan. Kemudian dia mengatakan, "Fahal ba'da hadzal khairi minasyarr?" Apakah ada lagi nanti, ya,
setelah kebaikan yang sudah cacat tersebut masih ada keburukan? Naam, kata Nabi. Apa itu keburukannya? Ad-du'atu ala abwabi jahannam. Yaitu dai-dai yang mengajak ke jurang jahannam. Itu zaman yang paling buruk sepertinya itu. Ya. Itu zaman yang paling buruk. Makanya ketika Hudzaifah mendengar hal itu, ya, sifhum lana ya Rasulullah. Coba gambarkan kepada kami, deskripsikan kepada kami siapa mereka itu dai-dai yang mengajak kepada jurang jahannam itu, kata Hudzaifah. Kemudian Rasul menjawab, ya, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu ya apa namanya, kulitnya sama dengan kulit kita, ya, sama. Ya kalau sawo matang mungkin sama. Kalau dia putih ya sama begitu. Bukan datang dari Eropa sana pakai kulit merah ke sini, enggak gitu. Orangnya persis sama, kita juga mancung ke dalam. Ya. Ini sama persis seperti kita, enggak ada bedanya. Jadi yang menyesatkan itu banyaknya orang kita sendiri, begitu maksudnya. Ya, bukan datang nanti dari Arab menyesatkan gitu, enggak. Makanya susah kita ini kan syubhat ini. Ya. Kita anggap dia masih sedulur, kulit sama, bahasa sama. Apalagi membingungkan, kecuali kalau bahasa Arab dia sama sekali kita nggak ngerti gitu. Atau bahasa Inggris dia misalnya. Ya. Ini tidak. Hum min jildatina wa yatakallamuna bil alsinatina. Dia persis sama dengan kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita. Ya, bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Jadi jelaslah, ya, zaman yang disebutkan Nabi itu sepertinya memang adanya hari ini begitu. Ya mungkin orang sebelum kita pun merasa demikian juga. Oh mungkin ini zaman kita begitu. Dan kita pun merasa zaman yang disebutkan Nabi itu hari ini. Ya. Nyatanya sudah beberapa generasi, dari kebaikan menjadi buruk, dari buruk menjadi baik lagi, dari baik menjadi buruk lagi, kan begitu. Nyatanya sekarang ini kok sepertinya ini adalah zaman yang paling buruk. Ya. Jadi sebelum terjadi kiamat itu ya zaman ini termasuk zaman yang paling buruk. Ya. Kenapa demikian? Karena banyaknya orang yang membenci sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau diamalkan sunnah dihina, ya. Dijalankan syariat Allah dicaci maki. Bahkan upaya-upaya orang kafir sampai hari ini itu tidak akan pernah berhenti. Di mana buktinya? Buktinya seperti yang terjadi di beberapa wilayah di daerah timur Indonesia, seperti Lombok misalnya. Coba kita perhatikan, ya, gereja dijaga, masjid dibakar. Ini kan kerjaan orang gila sebenarnya itu, ya. Ini sudah tidak waras, ya. Mereka tidak memikirkan lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Tayyib. Perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li annahu hina idzin yakunu ghairu mu'dhami li hadzal din bal inna fi qalbihi adawatun lahu wa hadza kulluhu kufrun. Ya. Bahkan orang yang membenci, ya, sekarang ini, ya, apabila ada kebencian ini sebenarnya, ya, kalau diamati di dalam hatinya itu ada permusuhan. Ya. Kalau dia sudah membenci, itu ada permusuhan. Kalau sekarang kan orang menjalankan sunnah Nabi itu dianggap asing, dianggap aneh. Kenapa? Ya karena dia nggak belajar, itu ya sebenarnya. Kalau dia belajar nggak akan aneh. Ya. Memang orang-orang kafir itu berusaha untuk menjauhkan kita dari ajaran agama. Memang itu sudah lama. Ya, makanya kalau dilihat hari ini, ya semua pendidikan-pendidikan, ya, baik itu yang formal ataupun non formal, itu semuanya dicampuri oleh pelajaran-pelajaran yang nggak penting, ya, yang nggak penting. Maunya kalau pelajaran yang khusus itu orangnya spesialis saja gitu. Misalnya pelajaran biologi, tidak harus semua anak diajarkan biologi, kan begitu. Ini nggak, kalau di SMA kan begitu, di aliyah. Bahkan di pondok pesantren harus belajar semua, padahal tidak harus semua. Tapi kalau belajar Al-Quran itu harus semua. Ya. Kemudian belajar hadis itu harus semua. Nggak boleh orang bodoh dalam hal ini. Nggak ada nanti di akhirat kita ditanya, biologimu nilainya dulu berapa? Itu nggak ada.
Fisikamu berapa nilainya? Itu gak pernah ditanya itu. Yang dipertanggungjawabkan nanti adalah pelajaran agama. Ini persentasenya juga kalau diamati belajar agama itu berapalah. Ya, apalagi kalau sifatnya sekolah umum. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita tertinggal. Makanya ketika ada orang menjalankan sunnah Nabi dianggap asing. Ada orang menjalankan syariat dianggap aneh. Ya. Memang beruntunglah orang-orang yang aneh itu. Makanya dikatakan Nabi badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu dulu itu dianggap aneh, asing. Ya, bagi orang-orang kafir Quraisy. Fasayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing. Kalau ini umum sifatnya asing di semua orang. Ya. Tapi kata Nabi fatuba lil ghuraba. Ya, beruntunglah orang-orang yang aneh. Ya. Nah ini ya. Tayyib. Wa kadzalika man kariha syai'an wahidan mimma jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kafara. Demikian juga orang yang membenci sedikit saja, ya, atau salah satu di antara sunnah Nabi, atau apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya saja. Oh, sapalah 3, 4, 5, salah satunya saja. Karena sunnah Nabi itu kan banyak ya. Kafara. Ini merupakan kekufuran. Ya. Ini terbukti kalau zaman dulu kan begitu ada orang melanggar syariat langsung turun balasannya kan begitu. Kalau sekarang kan tidak, makanya tidak dirasa ini adalah satu kesalahan. Ya. Bahkan di zaman-zaman para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin ini masih berlaku, sering terjadi. Ada orang melanggar, mencaci maki sunnah, kena azab, gitu. Ya, ada balasannya langsung. Ini pernah dulu, ya, ada seseorang yang menghinakan sunnah Nabi. Dikatakan Nabi di dalam hadisnya, ya, idza staiqadha ahadukum minan naum, kan gitu ya. Apabila salah seorang kamu itu bangun tidur katanya, falyaghsil yadahu salasa marratin qabla ayyudkhila fil ina'i. Nah gitu. Hendaklah dia membasuh tangannya 3 kali sebelum nyemplungkan tangannya ke dalam bejana. Ini kan sunnah ini. Seorang pemuda tersebut ketika dia saya tahu kok di mana tangan saya tidur katanya. Ya, karena di akhir hadis itu, karena setiap kalian tidak tahu di mana tangannya tidur ketika malam hari, begitu kata Nabi. Kemudian dia mengatakan saya tahu kok di mana tidur katanya. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah malam dan dia pun tidur. Pada pagi harinya ketika dia bangun tidur, tangannya masuk ke dalam anusnya. Langsung spontan. Ya. Kalau sekarang kan banyak orang menghinakan demikian rupa pun nggak ada. Ya biasa-biasa aja. Sukses dia, hidupnya lancar begitu ya. Ya, mulutnya nggak pernah merot gitu. Maunya kok bawa sesekali gitu. Dia ngomong plak merot gitu. Iya kan? Nah, ini memang salah satu cara Allah agar manusia itu ya lebih banyak belajar. Ya. Maunya kan gitu, kalau dia nyati langsung gitu. Ini sudah tidak lagi begitu. Ya. Jadi orang tidak menganggap itu satu kesalahan. Ya. Ini. Baik. Jadi barang siapa yang membenci sedikit saja atau salah satu dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia kafir. Faman kariha syai'an mimma ajma' alaihi ahlul ilmi ijma'an qat'iyan au kariha syai'an mimma ya'lam huwa annahu min dinillah ta'ala kafara. Ya. Atau barangkali barang siapa yang membenci sedikit saja ketetapan para ulama. Ulama sepakat nih, ya. Ulama sepakat. Tapi diselisihi. Ya. Baik ulama zaman dulu sampai ulama hari ini sepakat misalnya tentang satu persoalan. Mereka sepakat, nggak ada khilaf di situ begitu. Atau barangkali membenci sedikit saja, ya, agama Allah Subhanahu wa taala padahal dia tahu itu bagian dari agama. Dibenci sedikit saja, maka orang tersebut telah menjadi kafir di hadapan Allah. Walaupun barangkali di hadapan manusia itu dia masih sama dengan kita, masih muslim begitu. Dan kita pun tidak berani mengkafirkan secara individu. Tapi perbuatan itu boleh kita katakan itu perbuatan kufur. Itu boleh. Makanya kalau ada orang melakukan satu tindakan kekufuran pun, kita tidak boleh lantas mengatakan kamu kafir, nggak boleh. Apa yang harus kita katakan? Perbuatan itu adalah perbuatan kufur. Ucapan itu adalah ucapan kufur. Ya, masalah dia kafir
Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tayyib. Jadi nyatanya kalau ada kesepakatan para ulama dalam hal itu, nggak boleh kita selisihi. Ya. Seperti bab akidah misalnya. Kita juga bahas bab akidah ini, tauhid ya. Ya. Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, kita ulang sedikit. Ar-Rahman itu Allah istiwa di atas arasy, ya. Ulama sepakat, Imam Syafi'i begitu akidahnya. Imam Syafi'i, ya. Kemudian siapa lagi? Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, ya. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini sepakat nih semuanya nih tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diselisihi. Kenapa? Ya kita ini kan mazhab fikihnya aja Syafi'i katanya. Kalau akidahnya Asy'ari katanya, kan begitu. Ini keliru. Ya. Masa cuma fikihnya doang yang diambil? Berarti sesat dong Imam Syafi'i ini. Ya. Kalau akidahnya saja Imam Syafi'i tidak Asy'ari, berarti dia sesat dong. Berani kita menyesatkan Imam Syafi'i? Kita siapa? Ya. Kenapa kok tidak akidahnya juga Imam Syafi'i begitu? Itu sepakat diselisih. Ini adalah satu tindakan kekufuran. Tapi untuk mengkafirkan individunya jangan dulu, ya. Jangan buru-buru habis ngaji nanti kafir. Enggak. Ya. Ini harus kita perhatikan. Tapi itu tindakan kekufuran. Ya. Kemudian wa min amsilati dzalika, di antara contohnya adalah ayyaqraha annallaha ta'ala syara'a salatal fajri fi hadzal waqti alwaridi fin nusus syar'iyyati au ayyaqraha annallaha ta'ala harrama zina au an taqraha almar'atu annallaha ta'ala syara'a ta'adduduz zawjat. Ya, ini ya. Ini kekufuran nih. Contohnya katanya apabila ada seseorang membenci bahwasanya Allah mensyariatkan sholat subuh itu pada waktu yang telah ditentukan. Waduh, sholat subuh kok sekarang ya? Ya, keluhan itu saja pun menunjukkan kekufuran. Atau barangkali seseorang membenci, ya, haramnya zina. Ya, membenci haramnya zina. Ya. Atau barangkali ada wanita yang membenci syariat ta'adduduz zaujat. Nah, ini mohon maaf nih ibu-ibu ya, membenci tentang poligami. Ya. Kayaknya ibu-ibu senangnya poliandri mungkin. Bukan ya? Ya semoga tidak begitu. Karena kalau poliandri itu kan lakinya yang banyak, bininya satu. Ya. Yang ada syariatnya adalah ta'addud. Ta'addud itu adalah poligami. Ya ini bukan perkara hari ini membahas poligami, besok wah ibu bapak poligami dulu bu, bukan begitu. Ya, harus kita perhatikan. Ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam berpoligami tersebut. Tidak serta-merta mungkin kemampuan kita ada dari sisi materi lantas bisa kita lakukan, belum tentu. Jangan pula miring kita nanti jalannya di akhirat. Ya. Atau barangkali kita merasa mampu untuk mendidiknya, padahal dari sisi materinya nggak bisa. Ini juga belum. Ya. Harus kita perhatikan dan introspeksi diri. Kemampuan itu kita yang bisa ngukurnya. Jangan pula katakan kami maunya ustadznya dulu. Jangan. Ini masalah poligami ini bagi yang mampu. Bukan yang mau. Kalau mau ditanya ya mau semua, tapi bagi yang mampu. Begitu. Ya. Tayyib. Ini apabila ada wanita yang mengingkari atau membenci sedikit saja tentang syariat poligami itu, maka ini adalah tindakan kekufuran. Kan banyak itu kalau wanita kan paling benci ya ini, ya paling nggak suka gitu. Bahkan dilihatkannya tindakannya nggak sukanya, ya diperlihatkan. Ya. Tidak istri ustadz, tidak juga yang lainnya sama. Ya. Kalau biasanya kalau kita bicara tentang bagaimana dulu para sahabat ya rata-rata berpoligami, tabi'in berpoligami, tabi'ut tabi'in berpoligami, para ulama berpoligami.
Karena memang para ulama sering membahas tentang poligami ini, manfaatnya apa dan mudaratnya apa. Itu dibahas oleh para ulama. Ya. Jadi itu biasanya, ya udah kalau abang mau nikah, nikahlah, tapi aku pulang. Biasanya begitu, ya, minta pulang. Ya, nah ini, itu kebiasaan ya. Jadi ancaman itu dibuat. Padahal tidak harus seperti itu. Ya, mestinya, ya, abang diukur-ukur kemampuan. Ya, mestinya begitu. Ya, jangan hanya diukur dari sisi kemauan. Banyak orang yang mau tapi tidak mampu. Ini harus dipertimbangkan. Jangan istilahnya kita buru-buru melihat orang, wah itu udah poligami, wah kapan kita nih, kapan gitu. Ya. Tayyib. Memang kalau diamati ini ya, jumlah wanita itu hari ini jauh lebih banyak daripada laki-laki. Pada tahun 2000, sekitar 2010 yang lalu, tahun 2010, waktu saya masih di Jogja, itu ada anak mahasiswa UGM itu membuat survei. Ya. Di survei, ya, itu lingkungan Jogja itu, pada tahun 2010 itu jumlah laki-laki dengan perempuan itu 1:10. 1:10. 1:10. Berarti kalau nikah 4 orang wanita dengan 1 laki-laki masih sisa 6. Nggak punya laki. Ya. Itu survei sekitar Jogja, belum se-Indonesia itu. Ya. Makanya sekarang, ya, wanita itu sibuk. Makanya kalau dilihat di media sosial, yang paling sibuk itu adalah wanita. Ya kan? Tampilkan gini, tampilkan itu, memancing ini, ya. Ini adalah sifat wanita yang terlihat di media sosial. Ya. Ini adalah sifat yang buruk. Ya. Tidak harus seperti itu. Memohon saja kepada Allah. Ya, kalau misalnya dia masih lajang, memohon kepada Allah berikan jodoh yang baik, yang solihah. Ya. Allah nanti akan mengatur skenarionya. Siapa yang cocok untuk dia. Ya. Ini tidak menawarkan diri. Oh, banyak yang menawarkan diri itu. Banyak sekali. Ya. Apalagi mungkin kalau sering tampil begitu. Nah, itu bukan 1-2 orang menawarkan diri. Ya. Mulai dari yang masih lajang sampai yang janda-janda. Ya. Nah, ini kan repot ini. Ya. Mestinya kan diperhatikan juga. Jangan terlalu diumbar begitu. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tapi yang jelasnya jangan sampai kita membenci syariat poligami. Tayyib. Kemudian selanjutnya bentuk kekufuran yang keenam adalah kufrul i'rad. Ya. Ini kekufuran akibat berpaling. Ya, berpaling dari agama Allah. Warada dzikrul i'radi fi kitabillahi ta'ala fi ayatin katsiratin. Ya. Ini telah datang di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala penjelasan, ya, atau menyebutkan tentang, ya, berpaling, ya, dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat banyak ayatnya. Wa aslul i'radi huwa at-tawalli anisyai'. Ya. Arti i'rad itu pada dasarnya adalah berpaling dari sesuatu. Itu i'rad namanya, ya. Kemudian wassududu anhu. Sudah berpaling, menghalang-halangi pula. Nah, ini ya. Bukan cukup berpaling dia pergi aja gitu. Ini malah menghalang-halangi. Wa adamul mubalatu fihi. Ya. Ini ya. Wal i'radu an dinillahi ta'ala kismani. Berpaling dari agama Allah itu terbagi dua. Ya. Bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah al-i'radul mukaffir. Ya. I'rad yang menyebabkan kekufuran. Ya. Wa huwa ayyatruka al-mar'u dinallahi wa yatawalla anhu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihihi. Ya. Ini bentuknya adalah apabila seseorang berpaling atau meninggalkan agama Allah, ya, berpaling dia dari agama Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota tubuhnya, prakteknya. Ya. Dipraktekkan sama dia, bahwasanya dia berpaling dari agama Allah. Ya. Ini adalah
menyebabkan seseorang tadi kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au yatrukahu bijawarihi ma'a tasdiqihi biqalbihi wa nutqihi bisyahadatain. Ya. Atau barangkali ini bentuk kekufuran juga, barangkali dia meninggalkan syariat Allah dengan tindakannya, ya, sekaligus dia membenarkan di dalam hatinya, bahkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Dibenarkan juganya ini syariat, dibenarkan juganya ini adalah agama Allah, bahkan mengucapkan syahadatnya dia, tapi dia gak amalkan. Kira-kira seperti itu. Ya, dia tidak amalkan. Berkumandang azan, dia tidak mendatangi untuk sholat. Ini termasuk berpaling. Ya. Walaupun dia masih meyakini, ya iya sholat itu memang perintah Allah, itu bagian dari syariat Allah. Dia tahu itu. Ya. Bahkan dia mengucapkan syahadat. Tapi sayangnya dia menunjukkan berpalingnya dia dari agama Allah itu adalah dengan meninggalkan amalan tersebut. Nah, ini termasuk kekufuran. Wa hadza lahu salasu suwarin. Ya. Dalam hal ini, ya, berpaling dari agama Allah ini dengan hati, lisan dan jawarih ini atau anggota tubuh ini terbagi 3 bentuk. Ya, ada 3 gambaran. Ya. Yang pertama, al-i'radu an istima'i li awamirillahi azza wa jalla. Ya. Berpaling tidak mau mendengar perintah Allah. Berpaling dia enggak mau dengar. Ya. Kahalil kuffaril ladzina hum baquna ala adyanihim al-muharrafah aw alladzi la dina lahum. Ya. Walam yabhathu an dinil haqqi ma qiyamil hujjati alaihim. Ya, ini seperti orang-orang kafir yang tetap di dalam agama mereka yang sudah menyimpang tersebut, atau mereka tidak mencari agama, atau yang tidak punya agama. Tetap aja mereka di situ, ya. Dan mereka tidak mencari agama yang benar, ya. Padahal telah ditegakkan hujah kepada mereka. Makanya nggak ada alasan lagi, ya, bagi orang-orang kalau dikatakan orang-orang primitif, ya. Orang-orang primitif ini kan sebenarnya, ya, sudah nggak wajarnya dia primitif sebenarnya itu, ya. Di pedalaman sana bahkan ada yang tidak pakai pakaian segala macam, hanya kulit kayu saja. Ini kan udah nggak wajar ini. Dunia sudah sedemikian majunya masih ada primitif. Jangan pula beralasan nanti, oh kami kan hidupnya di hutan ya Allah, ya. Kami kan nggak tahu perkembangan. Ya salah sendiri, ya. Nah, ini kan aneh ini. Ya. Jadi tidak ada lagi alasan bahwasanya kita ini adalah qurunul fatrah. Nah, orang menyebutkan kan begitu. Ya, di mana Nabi tidak diutus lagi. Ya, ini kalau ditunggu-tunggu Nabi sampai kiamat pun tidak ada yang diutus Allah lagi. Kan terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi tidak ada alasan nanti di hadapan Allah ketika hujjah telah ditegakkan kepada mereka. Fahum a'radu an ta'allumi wa ma'rifati aslid dini alladhi yakunu bihi almar'u musliman. Mereka sebenarnya telah berpaling dari mempelajari, ya, dasar agama yang menyebabkan seseorang tadi menjadi muslim. Ya, dasar agama itu belajar prinsip. Orang kan kenapa dia kok susah untuk menerimanya? Karena ada keyakinan tertentu di dalam hatinya. Ada sebagiannya hanya meyakini, ya, alam ini terkembang, tercipta dengan sendirinya, ya. Kita makan menjadi besar, kita tumbuh menjadi besar itu karena kita makan, begitu. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, inilah dia. Karena dia tidak kenal kepada Allah. Bahkan sebagian orang mengatakan sulit untuk memahami karena Allah tuh nggak nampak. Allah tuh tidak terlihat. Jadi susah untuk yakini. Padahal, ya, Allah sudah jelaskan kita memahami bahwasanya keberadaan Allah itu memang ada itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andai kata pun mereka tidak membaca Al-Qur'an, mereka bisa tahu tentang keberadaan Allah dengan ayat-ayat kauniyah. Ya. Tayyib. Kemudian fahum yumkinuhum ma'rifatad dinil haqqi wasairi alaihi walakinnahum lam
yaltafitu ila dzalika wa lam ya'rifu bihi ra'san. Ya. Sebenarnya mereka sangat memungkinkan sekali untuk mengetahui agama yang benar ini. Untuk mempelajari sangat mungkin. Ya. Bahkan di dunia ini sekarang kan mudah. Segala halnya mudah. Apalagi sudah adanya sosial media itu. Ya. Penting diketik apa mau kita di Google itu keluar semuanya. Ya, keluar. Penjelasan tentang apa saja itu ada. Ya. Tapi sayangnya terkadang mereka pun menulis itu hanya perbandingan saja, ya, tidak menjadi pelajaran. Ya, nah, ini yang paling naasnya, ya. Ya. Akan tetapi mereka itu tidak berpaling kepada kebenaran tersebut, ya, dan mereka tidak mengetahuinya. Artinya apa? Ya, karena tidak ada keinginan mereka untuk belajar, ya, tidak ada. Nah, inilah sulitnya bagi orang-orang kafir tersebut. Kemudian bentuk yang kedua, ya, gambaran yang kedua adalah al-i'radu anil inqiyadi lidinillahil haq wa an awamirillahi ta'ala ba'da istima'iha wa ma'rifatiha. Berpalingnya, ya, dari agama Allah Subhanahu wa taala yang hak ini, ya, tidak mau menjalankan perintah Allah setelah dia mendengar dan mengetahuinya. Jadi setelah dia mendengar dan setelah mengetahuinya, tapi dia tidak mau mengikutinya. Ya, ini. Ya, ini bentuk yang kedua, ya. Wa dzalika ba'da qabuliha fayatruku ma huwa syartun fi sihhatil iman. Ya. Hal itu, ya, dia tidak menerima. Artinya tidak menerima pelajaran yang sudah dia dapat, ya. Kemudian dia meninggalkan pelajaran tersebut padahal itu merupakan syarat sahnya keimanan seseorang. Nah, ini, ya, sama dengan kalau kita bahas keimanan tentang keberadaan Allah, ya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini hadisnya sahih ini, riwayat Bukhari. Allah turun, ya, pada sepertiga malam ke langit dunia. Untuk apa? Untuk menjawab doa-doa orang yang berdoa di kala itu. Sepertiga malam terakhir. Ya. Ini kalau kita, ya, sudah baca tapi sudah kita imani, tapi kita tidak mengikutinya, ya, keyakinan tersebut, maka ini menjadi kufur sebenarnya. Nah, ini dia termasuk salah satunya. Setelah dia belajar, tapi dia tidak mengikutinya. Ya. Kenapa demikian? Karena, ya, pelajaran yang didapat itu merupakan dasar benarnya keimanan kita. Ini merupakan pondasi begitu. Ya. Wa hadza ka halil kufari alladzi da'ahumul anbiya wa ghairuhum minad du'at ila dinil haq. Ya. Seperti kondisi orang-orang kafir yang para nabi dan para dai, para duat itu mengajak mereka kepada agama yang benar. Ya. Makanya sekarang itu kita alhamdulillah, ya, sudah mulai merintis, ya, kawan-kawan kita, dan kita pun sudah pernah ke sana merintis di daerah mayoritas Nasrani, yaitu di Tarutung, ya. Alhamdulillah sudah ada pengajian di sana. Itu jarang ada. Walaupun ada masjid tapi susah untuk membuat kajian, ya. Tapi alhamdulillah sudah kita mulai di beberapa masjid di daerah kota Tarutung itu. Kota Tarutung bukan kecil, ya. Kalau ke sana kotanya betul-betul kota. Ya, kelihatan Tarutung sepele gitu, ya. Karena Tarutung tuh maknanya durian. Kirain itu hutan gitu. Bukan. Itu kota, ya. Nah, dan sudah kita masuk ke sana dan alhamdulillah dakwah pun sudah mulai berkembang, ya. Peserta pengajian itu terkadang ada 10 orang, alhamdulillah, ya. Ini sudah mulai, ya. Ini kan orang-orang kafir itu sebenarnya mereka dengar, sebenarnya kehadiran kita mereka dengar, ya. Mungkin pun mereka sayup-sayup juga mendengarkan kajian, ya. Tapi terkadang disinilah penyimpangan mereka tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, ya, i'radul insani an imtisali jami'il fara'idi wal wajibati syar'iyyah ba'da iqrarihi biqalbihi wa arkanil imani wa nutqihi bisyahadatain. Ya. Berpalingnya seseorang, ya, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syariat setelah dia ikrarkan, setelah dia ucapkan syahadatain dan diyakininya dengan hatinya. Ya. Ini yang paling banyak terjadi ini. Ya.
sudah diucapkannya syahadat, ya, kemudian diyakini dalam hati, tapi nggak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kekufuran. Karena salah satu pembatal syahadat, ya, salah satu pembatal syahadat itu adalah tidak menjalankan atau berpaling dari agama Allah. Ya, itu kan pembatal syahadat. Jadi syahadat itu jangan kita anggap sekali diucapkan itulah sampai mati. Ya, tidak, karena dia punya pembatal-pembatal. Ya. Salah satunya ini, ya, berpaling, tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dia meyakini dalam hatinya, kemudian sudah dia mengucapkan syahadat. Bahkan mengucapkan syahadatnya pinteran dia daripada kita misalnya. Tapi sayangnya dia tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Faman taraka jami'al faraid wal wajibat syar'iyyah falam yaf'al syai'an minal wajibat la salata wala siyama wala zakata wala hajja wala ghairaha fahuwa kafirun kufran akbar bi ijma'is salaf. Ulama salafus saleh terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelah kurun mereka, itu mereka sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sedikit saja dari kewajiban, misalnya dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, padahal dia mampu tapi tidak haji, dan tidak juga mengamalkan yang lainnya, maka dia kafir, bahkan itu sudah menjadi kufur akbar. Dia kufur akbar, artinya apa? Dia sudah keluar dari agama. Ini bukan semuanya loh, salah satu di antara itu saja tidak mau diamalkan, maka dia kufur akbar. Ini kan sering terjadi ini pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Ustadz katanya, tetangga saya nggak pernah sholat, ya, tapi dia Islam. Kalau dia mati gimana? Sholat kan tidak katanya. Ya, ya, sudah bisa dipastikan dia tidak sholat, sudah. Ya kalau sudah bisa dipastikan dan banyak saksi, ya sudah, kita nggak usah ikut nyolatkan. Ya, iya kan? Kita jangan ikut menyolatkan. Masalah urusan menyolatkan itu tergantung pribadinya, ya kan? Ya. Jangan ikut menyolatkannya kan begitu. Ya. Tapi jangan kita memberat-beratkan diri kita gitu, ya kan? Ini kan sebenarnya orang yang bertanya itu terkadang dia meminta ya satu hukuman dari kita. Oh, orangnya kafir, nah, kan begitu mau dia. Tapi mana mungkin kita mengkafirkan orang yang kita tidak kenal, ya? Kan itu hanya sekedar informasi saja. Apakah dia tidak sholat atau tidak puasa begitu. Ada lagi yang bertanya biasanya, oh saya itu usia 15 tahun kan sudah balik katanya. Saya nggak pernah sholat sampai usia 30 tahun. Ya, berarti 15 tahun saya nggak sholat. Lantas bagaimana saya itu? Apakah saya harus mengkodok? Nggak perlu, karena kamu masih kafir waktu itu gitu. Ya kalau mau ngomong kan begitu semestinya. Kamu sama kurun 15 waktu itu masih kafir. Jadi kamu tobat aja udah. Bersyahadat kamu tobat udah. Nggak perlu mengkodok sholat. Itu loh. Ya kalau kita mau ngomong kafir kan nggak enak. Sebenarnya masalah mengkodok sholat ini itu hanya dua hal saja yang boleh kita kodok. Karena tertidur atau karena lupa. Ini tidak banyak tuh. Yang sudah dokter sekalipun dia ngomongnya apa? Oh dikodo. Kamu harus setiap hari menjalankan, berapa lama kamu tinggal. Ya nggak perlu. Orang posisinya itu sudah nggak Islam di hadapan Allah. Apa perlunya dikodo? Orang kafir tidak ada kewajiban untuk menjalankan syariat. Apa perlunya di situ? Taubat. Mulailah start dari awal usia 30 tadi. Pembersihan diri. Memohonlah kepada Allah ampunan. Jalankan start. Disitulah mulai kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada mengkodok, karena mengkodok itu cuma dua itu aja. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man nama an salatin au nasiya an salatin falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau barangkali lupa dari sholatnya, maka sholatlah dikala ia ingat. Nah, cuma itu aja. Tertidur misalnya lewat subuhnya, bukan karena kesengajaan tapi udah capek kali, jaga malam pula dia. Sip malam dia menjaga. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya kebablasan. Bangunnya jam 9. Waduh jam 9. Wah habis waktu subuh. Sholat subuhnya di situ.
Jam 9 sholat subuh? Iya. Karena Nabi sendiri yang memerintahkan itu. Hendaklah ia sholat dikala ia ingat. Ya. Ingatnya ya di situ. Sama itu. Misalnya saking ngasihnya kerja asar, nantilah kelewatan. Lupa dia jadinya asar. Bablas. Sampai keesokan harinya. Kemarin kayaknya belum sholat asar. Disitulah dia sholat asarnya. Kan begitu. Ya. Jadi tidak perlu kita merepot-repotkan diri. Ya. Dianggap bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tadi. Kan dengan sengaja itu. Masa 15 tahun nggak tahu dia. Taunya dia. Syariat Allah. Ada sholat. Sengaja dia tinggalkan. Masa mau dikodo? Ini. Itu tidak ada mengkodo. Cukup dia bertobat kepada Allah pada usia 30 ketika dia sudah menyadari itu. Tobat dia kepada Allah, memohon ampun. Maka startlah dari situ. Insya Allah itu lembarannya masih putih. Karena diampuni Allah. Orang yang tobat itu kan begitu. Coba andai kata kita mengkodo, Masya Allah berapa besar dosanya itu. Ya, wah saya lupa berarti gila dia selama 15 tahun itu. Ya sampai lupa 15 tahun kan. Nah, yang lupa 309 tahun itu ya Ashabul Kahfi. Itu tertidur. Nggak ada di pemain syariat mereka. Ya kan? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi katanya di sini, orang yang meninggalkan tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji dan yang lainnya, maka dia hakikatnya kafir, kufron akbar. Bahkan dia telah kafir besar bi'ijma'is salaf. Ini kesepakatan para ulama salafus saleh terdahulu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Dalam surat Ali Imran ayat 32. Apa kata Allah? Katakan, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Maka sesungguhnya barang siapa yang berpaling, maksudnya tidak taat kepada Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang kafir. Berarti orang yang berpaling itu adalah kafir di hadapan Allah. Ya, ini. Jadi itu tadi, kalau bukan istilahnya tidak sholat, tidak puasa. Puasa kadang puasa dia. Ya. Zakat dia kadang. Zakat fitrah bayar, padahal nggak puasa. Ada itu. Zakat kita belum loh. Padahal puasa pun tidak. Ya. Mestinya dia taubat dulu. Ya. Kemudian jalankanlah sholat 5 waktu. Ya. Tambah dengan sholat-sholat nafilahnya. Puasalah dia, puasa wajib. Ya. Kemudian apa? Zakatlah dia kalau memang memiliki harta, zakat harta atau zakat fitrahnya. Kemudian berhajilah dia kalau mampu. Dan amalkanlah syariat-syariat yang lain. Kan begitu. Ya, semampu kita. Ya, bukan memaksakan diri. Makanya memaksakan diri itu tidak baik. Ya. Sama dengan puasa. Ya, puasa sunnah misalnya ya. Kan ada tuh Ayamul Bid. Kemudian puasa Senin Kamis. Kemudian apa lagi? Puasa Daud. Ya. Ustadz katanya, ini pas Senin nih. Iya, saya mau niatnya puasa Senin. Kebetulan tanggal 13. Ya. Bulan Hijriah. Gimana kalau saya niatkan juga untuk Ayamul Bid? Kemudian tambah lagi saya niatkan untuk puasa Daud. Karena besok nggak puasa, besok saya puasa. Maksudnya biar banyak pahalanya. Kan gitu ceritanya itu. Mau diraupnya satu amalan dengan semua pahala. Tidak perlu seperti itu. Itu memaksakan diri namanya. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena ada sahabat dulu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah katanya. Sumtad dahar katanya. Innaka sumtad dahar. Kamu ya Rasulullah sepertinya Anda ini puasa dahar. Puasa dahar itu puasa yang terus menerus. Tidak berbuka, tidak sahur begitu. Nah, terus dia ada beberapa hari. Kemudian kata Nabi, kamu tidak akan sanggup. Oh, saya sanggup ya Rasulullah. Insya Allah saya sanggup. Tidak, kata Nabi. Kamu tidak akan sanggup. Ya. Karena kamu siapa yang ngasih makan? Kalau saya puasa dahar, saya itu dikasih makan dan minum oleh Allah. Kata beliau. Kemudian dia nggak percaya juga. Apa kata Nabi solusinya? Kalau kamu mau menjalankan puasa dahar dan nilainya sama dengan puasa dahar, cukup kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Itu.
Itu yang dimaksud dengan ayamul bid itu. Ya, tanggal 13, 14, 15. Tapi ini khilaf. Para ulama mengatakan bukan harus tanggal 13, 14, 15. Boleh diambil salah satu hari di satu bulan tersebut. Ya. Ya. Hari mana mau kita? Bukan harus tanggal 13, 14, 15. Ya. Tapi ada hadis yang menyebutkan Nabi puasa di tanggal 13, 14, 15. Memang ada. Tapi karena ada hadis sifatnya umum seperti tadi, puasalah kamu 3 hari dalam sebulan, kan tidak ada disebutkan situ tanggalnya kan gitu. Makanya para ulama khilaf dalam hal itu, ada yang mengatakan boleh kita ambil 3 hari dalam sebulan tersebut, ya terserah harinya apa. Tanggalnya tanggal berapa begitu. Ya, itu. Kemudian sahabat itu mengatakan, oh saya mampu ya Rasulullah. Kalau kamu masih mampu itu, silakan kamu puasa sehari, kemudian berbuka 2 hari. Maksudnya apa? Senin, Selasa, Rabu berbuka, Kamisnya kembali puasa. Kemudian sahabat itu mengatakan, saya mampu lebih dari itu. Kalau kamu mampu lebih dari itu, puasalah kamu puasa Daud. Kemudian dia mengatakan, oh saya mampu lagi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Artinya di sini bisa kita lihat bahwasanya Nabi memberikan saran itu maksudnya pahalanya sama. Ya kan? Pahalanya sama dengan puasa dahar. Mau diambil 3 hari dalam sebulan, sama puasa dahar pahalanya gitu. Oh saya mampu lebih dari itu, puasa Senin Kamis sama juga pahalanya gitu. Oh saya lebih mampu lagi, puasa Daud sama juga pahalanya. Kan sederhana sebenarnya. Makanya amalan itu tidak perlu kita buru sampai, yang penting ikhlas ya, walaupun sedikit, itulah yang menjadi pemberat amal timbangan kita nanti di akhirat di hadapan Allah. Ya. Jangan katakan, kamu kapan puasa? Saya udah puasa ini. Sholat malam sekalian, saya juga sholat. Enggak perlu. Maksudnya tidak perlu diajak orang lain menunjukkan kita ria, enggak perlu. Amalkan saja sudah. Tapi memberi saran ya kepada orang lain, alangkah baiknya Senin Kamis dijalankan misalnya. Enggak apa-apa, itu saran. Ini kan seolah-olah mengajak. Alhamdulillah tadi malam saya sudah bangun jam 3. Di medsos maksudnya. Status menghapus pahala. Ya. Maksud dia mengajak. Tapi mau ngasih tahu. Dia puasa nih. Oh mohon maaf, saya nggak usah diajak makan ya, saya lagi puasa nih. Itu ngasih tahu orang namanya itu. Yang nanya siapa, yang mau ngajak juga siapa, ya kan? Nah, ini yang harus kita hindari. Karena amalan yang paling sederhana sekalipun tapi kita ikhlas kepada Allah, itulah yang menjadi amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, yang ikhlas, bukan yang banyak. Ya, walaupun sedikit tapi itu ikhlas, maka itulah yang menjadi pembela kita nanti di akhirat. Ya barangkali ini saya bisa disampaikan. Daisan ya. Naktafi bihadza wala naqtatim bilhamdallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.